Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Pada sore hari ini mohon perhatian Bapak dan Ibu Saudari untuk beberapa warta berikut. Warta selengkapnya dapat Bapak dan Ibu baca di WA Group Wilayah. Ibadah sore hari ini kita dilayani oleh Pendeta Emeritus Roni Nathanael dari GKI Gading Indah, Majelis Jemaat yang bertugas Penatua Rifki, Penatua Joko, Penatua Ratih, Penatua Lena, dan Penatua Teddy. Pemandu pujian Penatua Adi dan Saudari Susi, pengiring pujian Ibu Nindita dan Saudari Delvina, pendoa Penatua Linda Wangke, multimedia dan sound system Saudara Michel, Saudara Livia, dan Saudara Sugeng. Majelis dan Jemaat GKI Cipinang Elok mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Sakramen Baptisan Kudus Anak setelah diwartakan berturut-turut dan tidak ada keberatan dari jemaat, maka Majelis Jemaat GKI Cipinang Elok pada hari Minggu 12 Mei 2024 dalam kebaktian umum pertama pukul 9 akan menyelenggarakan sakramen Baptisan Kudus Anak dalam diri Gary Raffles, orang tua Bapak William Wijayatua, Hasi Holland Panjaitan, dan Ibu Vina Agustina Saragih. Yang kedua, Kinsugi Van Bergen Priantoro, orang tua Bapak anak dari Bapak Rangga Agung Priantoro dan Ibu Lucy Imelda Aswin. Melalui baptisan kudus anak ini, mereka akan menjadi anggota dari persekutuan kita sebagai tubuh Kristus. Mohon dukungan doa dari saudara jemaat agar baptisan kudus anak ini dapat berjalan dengan baik. Hari Orang Tua, Komisi Senior mengundang Bapak, Ibu, Saudara untuk hadir di acara Hari Orang Tua yang dilaksanakan pada Sabtu 11 Mei 2024 pukul 10 bertempat di Gedung Gereja GKI Cipinang Elok. Aksi sosial donor darah, Majelis Jemaat GKI Cipinang Elok bekerja sama dengan RW 10 mengadakan kegiatan aksi sosial donor darah yang akan diadakan pada Minggu 12 Mei 2024 pukul 8 pagi hingga selesai bertempat di kantor RW 10 Cipinang Elok. Jemaat yang telah berusia di atas 17 tahun dan berbadan sehat diharapkan untuk berpartisipasi dalam aksi sosial donor darah ini. Persekutuan Pasutri, Majelis Jemaat rangkaian acara Pekan Doa, kami mengundang panitia untuk menyampaikan rangkaian acara Pekan Doa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kami dari Panitia Pekan Doa akan menyampaikan beberapa rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan sepanjang Mei 2024 ini. Penekanan kepada ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 pukul 9 bertempat di Gedung Gereja sesuai dengan video yang akan kita saksikan bersama. Bahwa hidup ini terlalu berharga untuk disia-siakan. Mulailah dengan memaknai setiap momentum. Tangkap momentum itu dan berikan nilai supaya hidup kita semakin lebih berarti bagi Tuhan dan bagi sesama. Seperti murid-murid Tuhan Yesus yang berkumpul bersama-sama menantikan turunnya Roh Kudus, kita pun sebagai jemaatnya berkumpul bersama-sama untuk menerima firman Tuhan, menguatkan kita, dan kita bersama-sama berdoa di dalam kegiatan Pekan Doa yang akan dilaksanakan pada hari Senin 13 Mei sampai dengan hari Sabtu 18 Mei 2024. Dan kami mengundang Bapak dan Ibu sekalian untuk mengikuti Pekan Doa, di mana pada
hari Senin dan sampai dengan hari Jumat itu dimulai pada pukul 19.30 dan diawali dengan kudapan. Khusus hari Sabtu pada tanggal 18 Mei 2024, Pekan Doa dimulai pada pukul 19 dan diawali dengan kudapan. Kita akan saksikan cuplikan video sebagai berikut. Shalom saudaraku sekalian. Mari hadiri kembali Pekan Doa GKI Cipinang Alok tahun 2024 kali ini dengan pembicara sebagai berikut. Anak muda, orang kalau duduk berkumpul kok hanya omong mabok, jago dan perempuan, tidak akan pernah bersandar pada Tuhan, tidak akan pernah jadi berkat. Kalau Tuhan bilang apa yang kau tabur, kamu tabur, itu juga yang kamu tuai. Sehingga kesombongan itu nggak melahirkan apa-apa kecuali yang namanya ketidakberhasilan dan juga hukuman Tuhan. Bagi orang-orang Farisi maupun orang-orang Saduki, semua jalan akan ditempuh demi mendapatkan keuntungan pribadi. Itulah sebabnya Yohanes mengecam mereka, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Orang Farisi sewot kan, siapa nih orang main ngampunin dosa aja? Apa jawab Yesus? Mana lebih mudah mengatakan, mana lebih mudah ngomong, dosamu diampuni, atau bangun angkat tilam berjalanlah. Tapi kata-kata yang keluar dari mulutmu yang kemudian merendahkan orang lain atau menajis-najiskan orang lain atau membuat orang lain menjadi merasa bahwa mereka tidak berarti atau menghancurkan nilai diri orang lain, itulah yang membuat kamu najis. Ketika kita hidup dalam kasih dan kemurahan hati, kita tidak hanya memberi, tapi juga membangun fondasi kebaikan yang akan mengalir kembali kepada kita melalui tangan Allah dan bahkan melalui tangan-tangan sesama kita. Baik Bapak Ibu, tema Pekan Doa kita adalah daging versus Roh Kudus. Jadi kami panitia mengundang Bapak Ibu, saudara-saudari untuk hadir di dalam setiap ibadah Pekan Doa. Demikian warta dari panitia Pekan Doa. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya warta kunjungan ke rumah hati suci. Jemaat GKI Cipinang Alok yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera dari Panitia Paskah 2024. Pada kesempatan yang baik ini kami mengucapkan terima kasih atas jemaat dan simpatisan GKI Cipinang Elok yang telah berpartisipasi dalam aksi sosial Paskah sehingga terkumpul dana sebesar Rp25.890.120. Dana tersebut telah kami salurkan kepada Rumah Hati Suci dalam bentuk barang sesuai keperluan Rumah Hati Suci yang dikonversi nilainya sebesar Rp5.499.985, lalu dana siswa tunai sebesar Rp20.390.135. Dengan sukacita kami berbagi dokumentasi foto kegiatan sebagai berikut.
Demikian purna sudah tugas panitia Paskah 2024. Mari terus berkarya menjadi berkat dan saksi Kristus dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja senantiasa memberkati pelayanan kita bersama. Demikianlah warta minggu ini. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian. Marilah sebelum memulai ibadah, kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari bersama-sama bersaat teduh. Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian, marilah kita mulai ibadah hari ini dengan bangkit berdiri dan menyanyikan lagu dari NKB 7, Nyanyikanlah Nyanyian Baru. Di bumi yang memerintah dunia, teruna negara yang tua dan yang muda, ucap syukur padanya, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, semua ciptaannya semesta alam. Pujilah Tuhan yang di surga, nyanyikan haleluya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Mazmur pasal 98 ayat 1 dan 2 mengawali sebagai nas pembuka mengatakan demikian. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Ia memperoleh kemenangan dengan tangan kanannya sendiri, dengan lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan karya keselamatannya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Tuhan inginkan anak-anaknya hidup bersatu, rukun dan tentram. Meski berbeda warna kulitnya ataupun suku dan budayanya, sebab semuanya telah disatukan, dihimpun oleh Kristus
penebus. Marilah kita menciptakan hidup serasi berdampingan. Marilah saling mengampuni dan saling mengasihi, sehati dalam Kristus penebus. Miskin dan kaya tiada bedanya, tuan dan hamba sama taranya. Lelaki perempuan harkatnya, janganlah kita membedakannya, sebab semuanya di mata Tuhan setara, satu di dalam iman. Marilah kita menciptakan hidup serasi berdampingan. Marilah saling mengampuni dan saling mengasihi, sehati dalam Kristus penebus. Marilah kita menciptakan hidup serasi, berdampingan, saling mengampuni, saling mengasihi, sehati. Ibu bapak, saudara-saudara, itu kalimat refrain lagu yang baru kita nyanyikan. Nah, hal-hal itu menurut kita gampangan dinyanyikan atau lebih mudah dipraktikkan. Dinyanyikan ya, sekalipun lagunya mungkin masih sedikit rada asing buat kita, tapi tetap masih lebih gampang nyanyi. Tapi kita tahu kita dipanggil sebagai pengikut-pengikut Kristus bukan cuma buat nyanyi-nyanyi doang, tapi untuk mempraktikkan apa yang Tuhan kehendaki, seperti juga diungkapkan dalam syair lagu ini. Nah, ternyata kita tidak selalu berhasil untuk mewujudkan apa yang Tuhan kehendaki itu. Maka mari dengan tulus, dengan penyesalan, kita datang kepada Tuhan mengaku dosa-dosa kita. Mari kita bersatu teduh sejenak, dan biarlah masing-masing boleh memperhadapkan hidup yang telah dijalaninya di hadapan Tuhan. Bapa di surga, Engkau Allah yang maha hadir. Karena itu Engkau hadir di dalam perjalanan hidup kami masing-masing. Engkau melihat, Engkau mendengar apa yang kami perbuat, apa yang kami katakan, bahkan apa yang ada dalam hati dan pikiran kami. Saat ini kami, anak-anak-Mu, telah datang di dalam doa pribadi kami masing-masing. Kami membawa serta pengakuan dan penyesalan kami. Tuhan, kasihanilah kami, berilah lagi kami kesempatan untuk menyambut anugerah pengampunan-Mu dengan menjalani pertobatan yang sesungguhnya. Tuhan, tolonglah kami. Kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sucikan dan jadi
Berbahagialah setiap orang yang dengan kesungguhan menyadari, menyesali dan bertobat dari dosanya. Sebab bagi setiap orang yang bersikap demikianlah anugerah yang dari Tuhan ini dinyatakan seperti dipersaksikan surat 1 Yohanes pasal 5 ayat 11 dan 12. Inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Siapa yang memiliki anak, ia memiliki hidup. Siapa yang tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Kita akan menyanyikan lagu Bersukacitalah Selalu. Tolong boleh diperhatikan sebentar. Biasanya begitu jreng langsung kita salam-salaman. Kita tidak akan mengubah, ya. Jadi kita akan mengekspresikan sesuai syair lagunya, ya. Lagunya mulai dengan mengatakan bersukacitalah selalu. Tunjukkan wajah gembiramu. Jangan salaman dulu, belum wayahnya, ya. Lalu selanjutnya mengatakan, lihat teman di kanan kirimu, ya lihat dong. Ya. Lihat teman di sekitarmu, baru berikan salam damai karena kasih karunia dan seterusnya. Ya. Mari. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Kita harus berubah, termasuk cara kita menyanyi. Karena perubahan besar ada di kehidupan kita sejak Yesus di hati kita. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku.
Saudara, kalau warta jemaat, warta lisan 10 menit, khotbah pantes-pantesnya berapa menit? Cius nih, saya nanya nih. Jadi kalau ada di antara saudara yang merencanakan sudah meninggalkan ruang kebaktian ini pukul 18, mungkin Anda akan kecewa, sebab pasti akan lebih dari pukul 18. Tapi kalau toh Anda harus pergi pukul 18, pergilah dengan damai sejahtera. Mari kita berdoa. Bapa, tiba saatnya secara khusus kami rindu mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang hidup dan yang menghidupkan kami lewat pemberitaan firman-Mu. Kami bersyukur Bapa yang tahu persis kelemahan kami, keterbatasan kami. Bapa yang sudah perlengkapi kami dengan penolong, yaitu Roh Kudus yang telah dicurahkan bagi kami di dalam Kristus, yang terus berkarya, menerangi hati kami, pikiran kami, mengantar kami agar kami sampai pada kebenaran-Mu itu. Maka Bapa, mampukan kami menyambut kehadiran dan karya Sang Roh Penolong dengan benar, agar dengan hikmat-Nya kami makin mengerti apa yang Tuhan hendak nyatakan, dan dengan kekuatan-Nya kami makin bersungguh melakukannya. Terima kasih ya Bapa, berfirman-Lah, kami anak-anak-Mu siap mendengar. Kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Teks Alkitab yang akan bersama-sama menjadi bahan perenungan kita dalam kebaktian ini ada 2 bagian. Yang pertama dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes, Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai dengan ayat 17. Dan yang kedua dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 44 sampai dengan ayat yang ke-48. Saya akan membacakan dari teks Alkitab terjemahan baru edisi kedua. Jadi kalau ibu bapak saudara-saudara tadi dihimbau untuk membawa Alkitab cetak ini, karena yang edisi 2 ada perbaikan kalimat-kalimat, kata-kata yang membuat kita bisa lebih jelas memahami. Dengan kata lain, kalau Anda masih menggunakan Alkitab digital dari mobile phone, maka di sana sini akan ada perbedaan, ya. Jadi kalau Anda dengar saya baca beda, jangan Anda pikir, oh kesian pendeta emeritus baca salah-salah. Tidak, saya tidak salah baca, tapi beda edisi yang mungkin kita gunakan. Mari kita perhatikan. Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-17. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini, yakni seseorang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Namun aku menyebut kamu sahabat.
Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, hendaklah kamu saling mengasihi. Bagian kedua dari Kisah Para Rasul 10 ayat 44 sampai dengan ayat 48 mempersaksikan demikian. Sementara Petrus berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat karunia, yaitu Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa lidah dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus untuk tinggal beberapa hari lagi bersama mereka. Demikianlah apa yang sudah kita baca dan dengar dari dua bagian kesaksian Alkitab ini. Maka berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Shalom. Begitu sapaan yang kerap diucapkan oleh sebagian pemeluk agama Kristen ketika saling berjumpa. Nah, sepertinya ibu bapak saudara-saudara juga tidak asing dengan hal itu. Buktinya begitu mendengar saya mengatakan shalom, Anda langsung menyaut. Padahal saya kan tidak memberi salam, saya cuma ngomong shalom, begitu sapaan yang kerap diucapkan dan seterusnya. Ya. Tapi ya terima kasih kalau Anda memberi salam kepada saya. Nah, ibu bapak saudara-saudara, sebenarnya apa sih bedanya ketika orang menyapa dengan mengucapkan shalom? Atau seperti saat ini, sore ini saya menyapa Anda, selamat sore ibu bapak, saudara-saudara. Menurut Anda bedanya apa? Sapaan shalom dengan selamat sore atau selamat malam dan seterusnya. Apa bedanya? Bedanya? Ada suara, tidak nampak rupa. Ada yang mau berbagi, bedanya apa? Jangan takut salah. Salah atau benar tetap kudu ngasih kolekte. Ya? Jadi nothing to lose, saudara-saudara. Menurut Anda apa bedanya? Ada bedanya tidak? Gini aja ya, kasih saya tanda supaya saya bisa menangkap maksud Anda. Jadi kalau Anda mau mengiyakan, Anda ngangguk-ngangguk gitu ya. Kalau mau menegasikan, geleng-geleng. Ya, baik. Ada bedanyakah shalom dengan selamat pagi, selamat siang, selamat malam? Ada atau tidak? Ada, ya. Ada, ya. Oke. Nah, kalau ada, sebetulnya bedanya apa? Nah, kalau ini nggak bisa ngangguk-ngangguk, gede-gede, kudu ngomong. Ya, bedanya apa? Bisa kapan saja.
Mau pagi, siang, sore bisa ya. Kita tidak perlu lagi shalom selamat pagi gitu ya. Itu berkelebihan. Bisa kapan saja. Baik, cuma itu. Kepada siapa biasanya kita menyampaikan ucapan atau sapaan shalom itu? Kepada sesama orang Kristen ya. Jadi kalau dalam kebaktian pagi tadi ada yang mengatakan sapaan shalom itu mau menegaskan, menunjukkan identitas diri. Dan menurut saya ada benarnya. Coba bayangkan begini, kalau suatu saat Anda harus menghadiri sebuah pertemuan. Ya. Rada telat nih, begitu masuk ruangan, buka pintu masuk ruangan, udah ada orang-orang yang datang lebih dulu. Anda menyapa, shalom, dan mereka membalas, shalom. Itu situasi pertama. Situasi kedua, sama Anda masuk sebuah ruangan, sudah ada sekelompok orang, Anda juga menyapa, shalom, dan mereka menjawab, waalaikumsalam. Jawab sejujurnya, Anda merasa lebih nyaman dalam situasi pertama atau kedua? Pertama ya, ketika shalom, bertemu shalom, ini orang kita. Mungkin dalam situasi yang kedua begitu mendengar responsnya seperti tadi, terus dalam hati Anda mengatakan, aduh salah masuk ruangan. Itu realitas saudara, itu kenyataan. Yaitu tentang kecenderungan sebagian orang merasa aman, nyaman jika bertemu dengan orang lain yang punya kesamaan dengan dirinya. Makin banyak kesamaan, makin merasa bahwa orang lain itu adalah orang kita. Sebaliknya, makin banyak perbedaan, maka orang cenderung merasa orang lain itu bukan orang kita. Nah, menurut ibu bapak saudara-saudara, pemikiran bahwa ada orang kita dan ada yang bukan orang kita, kira-kira itu berpengaruh tidak ketika kita mau mempraktikkan apa yang Tuhan perintahkan, khususnya dalam hal panggilan untuk mengasihi? Berpengaruh tidak? Harusnya? Harusnya tidak. Dalam kenyataannya? Dalam kenyataannya iyalah, berpengaruhlah. Nah, ibu bapak saudara, Injil Yohanes yang kita baca tadi, di dalam ayat yang ke-9, Yesus mengatakan, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Ada yang lupa ya, saya mundur dulu sedikit. Shalom lengkapnya sebagai salam dalam bahasa Ibrani itu dia akan berbunyi Shalom Aleichem. Itu bahasa Ibrani. Orang-orang Kristen di daerah yang berbahasa Arab, kalau menyapa, saling menyapa, mereka akan mengucapkan Assalamualaikum. Jadi artinya sama. Shalom Aleichem dengan Assalamualaikum. Damai sejahtera adalah bagimu. Cuma yang satu bahasa Ibrani, yang satu bahasa Arab. Jadi pada hakikatnya nggak ada urusan dengan soal keyakinan, soal agama. Utamanya dia adalah soal perbedaan bahasa. Oleh karena itu jangan alergi
ketika kita mendengar sapaan dalam bahasa yang berbeda itu, yang maknanya sama, damai sejahtera bagimu. Nah, ucapan selamat, ya, selamat pagi, selamat sore, dan seterusnya, menurut saya itu juga sangat indah. Sebab ketika saya menyapa sekarang, selamat sore Ibu Bapak, Saudara-saudara, maka secara esensial artinya kan saya berharap, saya berdoa, ada yang selamat. Yang selamat itu si sore atau Ibu Bapak, Saudara-saudara. Si sore mah nggak usah didoain. Tapi itu adalah doa dan harapan supaya Anda selamat sore hari ini. Jadi ya beti lah ya sebetulnya. Beda-beda tipis kalau kita menyapa dengan selamat dan menyapa dengan ungkapan shalom. Nah, sekali lagi tadi kita sudah membaca dari Yohanes 15 ayat 9 tentang apa yang Yesus perkatakan. Jadi kalau kita teliti ayat ini, seperti Bapa telah mengasihi aku, maka demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Kita lihat ada semacam gradasi. Gradasi yang mau mengatakan bahwa Allah itu adalah sumber kasih sejati. Lalu dari Allah Bapa, kasih itu mengalir kepada Sang Putra. Bapa telah mengasihi aku. Dari Sang Putra, kasih itu selanjutnya mengalir kepada kita semua. Demikian juga aku telah mengasihi kamu. Peristiwa sengsara, kematian dan kebangkitan Yesus adalah bukti nyata bagaimana Allah secara unlimited, secara tidak terbatas, Dia mengalirkan kasih-Nya kepada kita semua. Nah, kalau kita menyadari betapa kasih yang sudah Allah anugerahkan kepada kita di dalam Yesus Kristus, bukankah sepatutnya kita juga mau menyambut anugerah kasih Allah itu dengan benar, yaitu lewat kesungguhan kita mengasihi Allah. Apa konkretnya mengasihi Allah? Di dalam ayat 10 dari Yohanes 15, di sana Yesus mengatakan, "Jikalau kamu menuruti perintah-perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya." Di dalam bagian lain, di dalam surat 1 Yohanes 5, di sana dikatakan, "Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintah-Nya." Jadi Yesus, Dia menunjuk kepada dirinya sendiri, Dia memang menjadikan dirinya apa yang Ia lakukan sebagai contoh, sebagai pola, sebagai pattern tentang bagaimana kita mengasihi Allah. Apa yang Yesus lakukan sebagai bukti bahwa Ia mengasihi Allah Bapanya? Buktinya cuma satu, yaitu bahwa Ia menuruti perintah-perintah Bapanya dan tinggal di dalam kasih-Nya. Jadi kalau itu yang Yesus praktikan, bahwa mengasihi Allah adalah identik dengan menuruti, menaati perintah-perintah Sang Bapa dan tinggal di dalam kasih-Nya, maka seperti itu jugalah yang mestinya kita perbuat kalau memang kita serius mengasihi Allah. Bahwa kita sungguh-sungguh merawat kasih kita kepada Allah dengan menjadikan Allah sebagai sumber kasih yang kita praktikan di dalam keseharian hidup kita. Mari kita lihat, pertama-tama dikatakan tadi, tinggal di dalam kasih Yesus Kristus. Tinggal di dalam kasih Yesus Kristus bukankah berarti bagaimana kita setiap saat mau meresapi, mau menghayati aliran kasih Allah kepada kita
lewat segala sesuatu yang kita alami dalam kehidupan ini. Baik ketika Allah melimpahkan berkat-Nya dalam hidup kita, entah dalam bentuk kesehatan, kecukupan, keberhasilan, dan yang seterusnya. Tapi juga ketika kita berada di dalam kesesakan, ketika kita mengalami kegagalan, kita lihat bagaimana Dia tidak pernah meninggalkan kita. Saat kita harus menanggung beban kehidupan ini, Dia yang memberikan kekuatan pada kita untuk bisa memikulnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita setia tinggal di dalam kasih Kristus, maka kita juga mau mewujudkan kasih kita kepadanya lewat kesungguhan kita menuruti perintah-perintahnya. Sama seperti tadi Yesus mengatakan bahwa Dia mengasihi Bapa, karena itu Dia menuruti perintah-perintah Sang Bapa. Nah, apa perintahnya? Yohanes 15 ayat 12 dengan ringkas mengatakan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi ayat ini harus selalu kita baca komplit, ya, utuh. Sebab di sana ada ukuran, ada kriteria yang Yesus berikan. Bukan cuma sekedar mengasihi. Kalau ibu bapak saudara-saudara mendengar atau membaca ayat 12 tadi, apa ukurannya, kriterianya? Bahwa itu loh kasih yang memang Yesus ingin kita praktikkan. Saya bacakan sekali lagi. Inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi kalau kita mau mempraktikkan kasih di mata Yesus, ukurannya apa tuh? Sehingga Dia bisa mengatakan, good, kamu sudah melakukan seperti yang kuperintahkan. Apa ukurannya, saudara? Mengasihi seperti Kristus telah mengasihi kita. Itu ukurannya. Bukan cuma sekedar mengasihi. Jadi ukuran atau kriteria praktik mengasihi yang seharusnya kita lakukan itu tidak bisa tidak. Jadi kalau orang Arab bilang yau puyau, tahu ya yau puyau? Itu orang Arab yang bisa Mandarin mengatakan itu ya. Yau puyau itu artinya ya tidak bisa tidak, mau tidak mau gitu ya. Mau tidak mau, kasih yang kita mestinya praktikkan yaitu mengasihi sama seperti Kristus mengasihi kita, yaitu dengan kasih agape. Nah, agape seperti yang Yesus demonstrasikan adalah kasih yang terpusatkan pada keselamatan, pada kebaikan pihak yang dikasihi. Bukan pada si aku, bukan si aku yang menjadi pusatnya. Di dalam agape selalu akan ada dan harus ada kesediaan berkorban demi pihak yang dikasihi. Bukan sebaliknya mengorbankan pihak lain demi keuntungan atau kebaikanku. Oleh karena itu tidak heran kalau kemudian Yesus meminta kita juga untuk siap mempraktikkan agape, kasih yang mungkin jarang atau bahkan tidak pernah kita pikirkan dengan sungguh-sungguh maknanya. Yaitu ketika Yesus berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini. Yakni seseorang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Ibu bapak saudara-saudara mengasihi Allah. Saya nanya nih beneran, jawab dong.
Ibu bapak saudara mengasihi Allah? Ibu bapak saudara mengasihi sesama? Ibu bapak saudara siap mengorbankan nyawa dalam rangka mengasihi sesama? Tergantung, ya. Tergantung siapa sesama yang kita kasihi. Mungkin kalau yang kita kasihi itu adalah orang yang terdekat dengan kita, pasangan kita, ya, suami atau istri kita, atau orang tua, atau anak kita. Barangkali kita bisa mewujudkan kasih itu sampai pada kesediaan kita untuk mengorbankan nyawa kita. Kira-kira 2 tahun lalu ketika dokter mendiagnosa dan menegakkan diagnosa yang menyatakan anak perempuan kami dikaruniai 2 orang anak, perempuan sudah menikah, sudah punya anak, lalu satu lagi laki-laki masih jomblo, ya. Nah, anak perempuan ini didiagnosa oleh dokter dia menderita CA, kanker kelenjar getah bening dan payudara. Ya. Sampai sudah juga diperiksakan ke Singapura dan tetap hasilnya sama dengan sel-sel kanker yang agresif. Saat itu saya coba bernegosiasi dengan Tuhan. Saya dalam doa saya mengatakan pada Tuhan, Tuhan, saya sudah cukup lama hidup di dunia ini. Jadi kalau memang ada yang harus menderita karena kanker, bahkan mati karena itu, jangan anak saya saja. Karena dia masih begitu muda dan anak-anaknya membutuhkan dia. Saya serius, saya rela berkorban nyawa. Karena dia anak saya, saudara. Kalau anak orang lain, apakah saya juga rela berkorban nyawa? Sejujurnya saya harus mengatakan ya belum tentu juga ya. Kalau anak lain mah biar bapaknya lah yang berkorban ya. Kenapa jadi saya yang berkorban? Kira-kira kan begitu, saudara ya. Jadi kita bukannya juga tidak bisa mengasihi sampai berkorban nyawa, tapi buat kita limited, terbatas. Yaitu hanya untuk orang-orang tertentu. Nah, kasih yang Yesus praktikkan itu, sampai pada kesediaannya berkorban nyawa itu kan kasih yang unlimited. Kasih yang tidak terbatas dan tidak berbatas. Yesus mati buat siapa, saudara? Apa buat anggota-anggota Cipinang Elok doang? Enggak. Apa cuma buat orang-orang GKI saja? Tidak. Apa cuma untuk pemeluk agama Kristen saja? Tidak. Dia mati untuk dunia ini, untuk semua orang. Itu kasih tidak berbatas yang Yesus praktikkan. Dan kita bisa melihat bagaimana di dalam kehadirannya, dalam karyanya memang Yesus juga mendemonstrasikan bahwa kasihnya itu tidak terbatas untuk orang kita saja. Secara manusia ya, dari segi etnis, Yesus ini orang apa, saudara? Orang Jawa? Orang Yahudi, saudara ya. Yesus orang Yahudi. Orang Yahudi itu sangat strict. Mereka punya konsep pemahaman bahwa di luar bangsa Yahudi adalah orang kafir. Masih ingat? Orang-orang yang dicap kafir, yang ditolong oleh Yesus, yang Yesus kasihi. Ada yang bisa kasih contoh? Siapa misalnya? Siapa? Aduh, saya rada budak nih. Agak. Hah?
Oh, orang Samaria ya. Perempuan Samaria yang hampir kecebur ke sumur itu ya. Yang ada lagunya seperti wanita duduk di pinggir sumur, udah hampir kecebur tuh saudara ya. Perempuan Samaria itu. Ya. Ada lagi? Sakius itu orang Yahudi. Ya. Yang bukan Yahudi itu adalah perwira yang datang kepada Yesus untuk meminta agar Yesus menyelamatkan nyawa anaknya. Sampai Yesus bilang, tidak pernah aku melihat iman sebesar ini. Kenapa? Karena dia bilang, gak usah datang. Aku percaya kalau engkau katakan sembuh-sembuh. Lalu ada orang-orang lain yang masuk sebetulnya secara etnis orang Yahudi tapi dikucilkan. Karena dianggap orang-orang ini pendosa besar. Antara lain adalah Sakius. Orang-orang yang disisihkan oleh masyarakatnya sendiri. Sakius, perempuan yang kedapatan berbuat zina. Kepada mereka Yesus mengungkapkan kasih yang sama seperti yang ia bagikan kepada orang-orang lain. Dan kita juga melihat dalam bacaan yang kedua tadi, Kisah Para Rasul yang mencatat bagaimana Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sehingga tidak ada alasan bagi Petrus untuk tidak membaptiskan mereka. Jadi saudara-saudara, kasih yang Kristus praktikan yang harusnya menjadi patokan, menjadi ukuran bagi kasih yang kita juga wujudkan adalah kasih tanpa batas, kasih yang apik. Kaknya mesti dibaca ya. Sebab kalau tidak jadi apik ya. Ini akronim, kasih yang anti pilih kasih. Satu saat ada seorang pemuda, dia aktivis gereja. Hari Minggu dia pergi ke gereja, ada pelayanan yang harus ia lakukan. Dia naik sepeda motor. Di tengah jalan dia melihat ada sesosok tubuh terkapar di pinggir jalan berdarah-darah. Pemuda ini orang baik. Dia menghentikan sepeda motornya, dia standar, lalu dia dekati orang ini. Dia jongkok, berlutut di samping orang ini, lalu berkata begini, saya mau menolongmu, tapi maaf supaya jangan jadi urusan. Saudara ini Jumatan atau mingguan. Orang yang tergeletak ini dengan megap-megap dia menjawab, mingguan. Puji Tuhan, sama saya juga mingguan. Tapi maaf, supaya jangan salah paham. Ya, kita kan tahu Kristen itu ada Katolik, ada Protestan. Nah, saudara ini yang mana? Masih bisa dijawab saudara-saudara. Yang tergeletak itu mengatakan Protestan. Sama, saya juga Protestan. Ya, tapi maaf, kita kan tahu Protestan juga macam-macam. Ya, gereja itu ada GKI, ada HKBP, ada GKJ dan sebagainya. Nah, saudara yang mana? Dengan susah payah yang tergeletak itu masih menjawab. Dia bilang, GKI. Ini pasti Tuhan punya rencana, bukan kebetulan. Sebab saya juga GKI. Tapi maaf, minggu lalu saya ikut pembinaan di gereja. Nah, pendetanya mengatakan bahwa GKI itu ada GKI Sinode Wilayah Jawa Barat, ada GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah, ada GKI Sinode Wilayah Jawa Timur. Nah, saudara yang mana? Mati, saudara. Nggak keburu menjawab lagi. Jahat orang mati diketawain. Ya. Baik, itu cerita
yang ekstrim tentunya. Tapi cerita itu mau mengingatkan kita, hati-hati, jangan suka mengkotak-kotakan orang dalam berbagai kategori yang membuat mereka jadi bukan orang kita. Kalau Allah mengasihi semua orang dengan kasih-Nya yang tidak berbatas itu, apa hak kita membatas-batasi siapa yang berhak kita kasihi? Rawatlah, hidupkanlah dan hiduplah di dalam kasih yang agape, kasih yang apik itu. Tuhan menolong kita. Amin. Marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita bersyafaat. Bapa di surga, kembali kami bersahati datang menghadap hadirat-Mu untuk menyampaikan syafaat kami. Kami mengingat dan berdoa bagi para orang tua kami yang telah berusia lanjut, bagi Oma Betsy, bagi Oma Li Winyo, bagi para usia lanjut ini, kami memohon kiranya Tuhan yang berkenan untuk memberikan kesehatan yang cukup. Tuhan tambahkan sukacita, damai sejahtera dalam hati dan pikiran mereka. Tuhan juga yang tambahkan kasih yang meluap di dalam diri keluarga masing-masing, untuk mau menjadi saluran kasih Tuhan bagi para orang tua ini, sehingga mereka juga boleh melewati, menjalani hari-hari yang Tuhan masih anugerahkan dengan penuh syukur. Kami berdoa ya Bapa bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh karena sakit penyakit, ataupun mungkin ada juga yang mengalami accident yang menimpa mereka. Kami berdoa bagi mereka yang dirawat di rumah sakit, Ibu Gio Niotan di Rumah Sakit Premier, juga Bapak Henry Tobing yang dirawat di Rumah Sakit Darmais, juga untuk mereka yang sedang menjalani perawatan di rumah, Pendeta Emeritus Ferdinand Suleman, untuk Oma Ermi, Oma Tina Gunawan, Ibu Murnila Zebua, untuk Oma Marta Mulyadi. Ya Tuhan, Engkau yang tetap menjamah mereka dengan tangan kasih-Mu yang penuh kuat kuasa. Tuhan yang berkenan sempurnakan upaya perawatan, pengobatan yang dijalani, pekerjaan para dokter, perawat. Tuhan kuduskan obat-obat, peralatan yang dipakai sehingga semuanya menjadi sarana yang baik untuk memberi kekuatan, kesehatan yang cukup yang dibutuhkan oleh anak-anak-Mu ini. Kalau ada yang masih harus menanggung kelemahan tubuhnya, Tuhan juga yang tambahkan kesabaran, baik pada si sakit maupun keluarga,
Tuhan teguhkan iman, pengharapan, penyerahan mereka kepada Tuhan, sehingga mereka tahu Engkau tidak pernah tinggalkan mereka. Tuhan juga yang cukupkan segala pembiayaan yang dibutuhkan. Demikian juga kami serahkan saudara-saudara kami yang sedang ada dalam proses pemulihan, Ibu Pingkan Lantang, Ibu Endang di Medan pasca stroke yang menyerangnya, Ibu Rini Zain yang juga terkena stroke, Ibu Purwanti yang terpapar DBD, Bapak Untung Tobing, Bapak Tony Magani, dan yang lain-lain. Kiranya tangan kasih Tuhan yang boleh tetap menaungi, menopang satu persatu. Ya Bapak, kami berdoa bagi gerejamu yang Tuhan hadirkan untuk ikut serta mengerjakan misi Allah, mewujudkan shalom kerajaan Allah di muka bumi ini, termasuk jemaat GKI Cipinang Elok. Tuhan tolong agar gerejamu makin tekun, makin setia mengemban tugas panggilan yang Kau percayakan itu. Kami berdoa khususnya untuk jemaat tetangga kami, saudara kami, jemaat GKI Melur dengan berbagai pergumulan di dalam pelayanan dan khususnya masalah keterbatasan SDM. Kiranya Tuhan yang boleh terus berkarya untuk memampukan mereka memenuhi apa yang menjadi kebutuhan mereka. Tapi Tuhan juga berkenan memakai kami sebagai saudara-saudara seiman untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menopang mereka. Ya Bapak, kami juga bersyukur untuk proses pemilu yang telah presiden dan wakil presiden yang telah selesai, dan bangsa ini menerima kenyataan tentang presiden terpilih, wakil presiden terpilih yang sekarang sedang bekerja, berkonsolidasi untuk membentuk kabinet untuk pemerintahan yang akan datang. Tuhan beri hikmat, Tuhan beri kemauan untuk dapat mereka menetapkan orang-orang yang juga berkenan kepada Tuhan, dan bersama-sama sebagai sebuah kabinet mau mengerjakan apa yang benar dan mengerjakannya dengan cara yang benar sehingga mendatangkan kedamaian dan kesejahteraan bagi setiap anggota bangsa ini tanpa terkecuali. Kami berdoa ya Bapa untuk saudara-saudara kami yang berada dalam kesesakan karena bencana-bencana alam yang menimpa mereka. Mereka yang terdampak erupsi Gunung Ruang di Sulawesi Utara, juga banjir dan longsor di daerah Luwu, Sulawesi Selatan. Tuhan, kami percaya Engkau ada bersama mereka. Kami tidak perlu mengingat-ingatkan Tuhan supaya Tuhan ingat pada mereka. Sebab pasti Tuhan bukan cuma ingat, Tuhan ikut menanggung beban yang mereka tanggung. Tapi biarlah kami juga mau memberi diri, Tuhan pakai menjadi alat-alat damai sejahtera-Mu untuk mewujudkan kasih Allah secara nyata bagi mereka. Kami menyerahkan ya Bapa, setiap kami, seisi keluarga masing-masing dengan rupa-rupa pergumulan yang kami hadapi. Mungkin ada yang punya masalah karena sumber penghidupan, pekerjaan, usaha. Mungkin ada yang terbeban karena ketidakharmonisan dalam relasi antar anggota keluarga. Barangkali ada yang hampir putus asa karena ketidakpastian dalam banyak hal di masa depan. Apapun masalah kami, tolong kami ya Bapa agar kami mau terus menggenggam erat tangan kasih-Mu yang senantiasa terulur menopang kami. Agar kami tahu kepada siapa kami dapat bersandar, siapa yang boleh kami jadikan sumber pengharapan kami. Terima kasih ya Bapa, kami bersyafaat hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang sudah mengajar kami doa yang kami hayati lewat lagu ini.
Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Kristus, firman Tuhan mengantar kita masuk dalam liturgi persembahan. Nas persembahan diambil dari Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam tiap ibadah bersama, persembahan akan diedarkan lewat kantong persembahan. Ibu memilih sarana transfer, maka tidak dibatasi pada hari Minggu. Persembahan dapat dikirim ke rekening gereja sebagai berikut. Juga pada hari dan jam kerja tata usaha, persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan di kantor tata usaha. Marilah sekarang kita membawa rasa syukur kita dengan pujian KJ 288, Mari Puji Raja Sorga. Mari puji Raja Sorga, bersama hamba-Nya, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta. Puji yang kekal rahmat-Nya bagi umat dalam air, dulu kini selamanya, panjang salak maha baik. Puji Dia, puji Dia, yang setianya ajaib. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan bait yang ketiga. Bagai Bapa yang penyayang, siapa kita Ia tahu, karena kasih-Nya menatang di tengah bahaya. Puji Dia, kasih-Nya seluas laut. Kita berdoa. Tuhan yang baik, Allah Bapa yang kami kenal melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan pada sore hari ini kami boleh bertemu, berkumpul, bersekutu di rumah-Mu. Kami membawa ungkapan syukur kami atas kehidupan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Ya Allah, kiranya Engkau menerima, memberkati, dan menggunakan seluruh persembahan ini sesuai dengan kehendak-Mu. Dan biarlah kiranya ketika kami pulang kembali ke rumah kami masing-masing, kami menjadikan hidup kami persembahan yang kudus di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa yang Maha Baik, di dalam nama Putra-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kasih Allah adalah kasih
yang tak terbatas dan tak berbatas. Maka mari sebagai anak-anaknya kita juga mau mempraktikkan kasih yang seperti itu lewat kesungguhan kita untuk merawat sikap anti pilih kasih, sikap apik di dalam praktik kasih yang kita wujud nyatakan dalam keseharian hidup kita. Tuhan menolong kita. Ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuayan di sekelilingku. Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Haleluya. Marilah kita kembali menyanyikan Berikan Ku Hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Kebaktian hari ini telah selesai. Umat dipersilahkan duduk. Mari kita bersatu teduh sejenak.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.